udah cinta tuh kayak semuanya tuh udah jadi beda gitu. Jadi kayak lo udah agak burem. Lo kalau mau dapat pasangan yang seperti ini ya lo harus juga menjadi seperti orang yang kayak gitu. Betul. Jadi yang baik ketemu yang baik gitu, Betul. Insyaallah. Gue sebenarnya aku tahu sih kamu bilang kamu workaholic gitu. Tapi aku nggak tahu kamu se-workaholic ini. Dokter, Beb. Bapak gue S1-nya dokter gigi. Sumpah? Iya. Gue baru tahu. Ketemu nyokap gue tuh di UI dokter gigi. Gitu. Kalau gue boleh jujur, agak mirip sih, Sis. Oh gitu? Iya. Mungkin karena gue udah mencoba untuk ngomongin hal-hal yang crucial dan penting bagi gue dan bagi dia sebelum kita menikah sih. Jadi pas menikah of course kaget-kaget ya sedikit Ya, karena kita kan pasti emang ketemu tiap hari dan segala macamnya, apalagi gue mengenal dia belum terlalu lama kan sebenarnya gitu. Cuma nggak ada yang terlalu mengagetkan karena kita udah bahas semua. Itu dia, mungkin kayaknya itu tuh banyak terjadi, mungkin coba komen juga ya, gue nggak tahu ya, komen coba ya. Banyak terjadi karena terutama kita tuh suka lupa gitu, sudah terbuai dengan udah cinta duluan. Kalau lo kan kebetulan cintanya itu kan ibaratnya kan kayak belakangan. Betul, lo udah klik dulu. Bertumbuh. Lo klik dulu, tapi itu sebenarnya menurut gue pernah bahas itu sama salah satu guru lah, Ustadz. Yeah. Itu tuh kan konsepnya ta'aruf tuh gitu, kayak ibaratnya lo belum ada perasaan tapi lo udah ngomongin masalah itu dulu. Jadi semuanya udah yang bener ya konsepnya tuh kayak lo udah tanya dari A sampai Z sebelum lo udah involve cinta gitu. Kalau udah cinta tuh kayak semuanya tuh udah jadi beda gitu. Jadi kayak lo ceritanya agak burem. Iya, seakan-akan nerima tapi enggak gitu. Tapi kalau belum ada cinta, jadi tuh lo nanya juga lebih to the point. Lo bisa nanya apa aja, ibaratnya kalau udah kasih CV lo nggak cocok ya udah gitu kan. Betul. Jadi gue merasa waktu pertama awal ketemu kayak gue udah mulai gue attracted to this guy, tapi kayak gue agak lumayan menjaga hati gue dulu juga sih Mbak, to be honest gitu. Setelah gue kayak udah bertanya macem-macem dan akhirnya kayaknya secara values kita align gitu ya, dan kayaknya kita bisa menjadi partner dan pasangan yang baik gitu. Jadi gue merasa kayak oke deh gitu, gue akan pelan-pelan membuka diri gue gitu. Dan dia pun juga sama ya. Oke, lo punya tips nggak nih? Mungkin ini banyak terjadi sama cewek-cewek yang kayaknya terlalu jahil banget buat nanyain hal-hal yang kayaknya tuh crucial itu gitu. Kayak ya udah deh, kayaknya nanti kalau dia tanya tuh kayaknya nanti dia kabur deh. Gue aja nyari cowok susah. Banyak lah, cewek tuh kan overthinking gitu. Betul. Gimana tipsnya, gimana caranya? Ya well ini mungkin bukan buat semua orang baru gue bilang. Tapi mungkin kalau misalnya kalian merasa hubungan kalian akhirnya kandas karena begitu-begitu aja, mungkin ini bisa dicoba gitu. Intinya punya tips gak sih? Intinya menurut gue ini bukan buat semua orang. Jadi ini tuh menurut gue juga nggak tahu ya apakah ini memang cara yang paling terbaik, gue juga nggak tahu gitu. Tapi menurut gue it works for me. Yang gue merasa adalah yang pertama, gue sebagai diri gue harus secure dulu sih sis. Benar. Kalau gue mau nyari pasangan, karena gue tuh merasa gini, gue tuh pasti akan nge-attract orang yang udah posisinya sama gue. Vibe-nya tuh dan energinya sama. Tapi kan memang ada kan orang, ya misalnya di agama kan kita diajarin kan, lo kalau mau dapat pasangan yang seperti ini ya lo harus menjadi seperti orang yang kayak gitu. Jadi yang baik ketemu yang baik gitu, insyaallah. Betul, jadi gue merasa waktu itu oke, kayaknya gue harus fokus sama diri gue sendiri, gue memperbaiki diri gue harus tahu apa sih yang gue mau dari seorang pasangan dan value-nya apa gitu sis. Jadi itu penting banget, tapi ini value buat diri gue dulu ya. Betul. Sampai guenya udah secure dan gue tahu gue mau apa, baru gue membuka diri pada saat itu karena gue udah mau ke jenjang yang lebih serius. Nah yaudah pas gue ketemu sama cowoknya, gue lumayan tidak gengsi karena gue tahu value yang gue pegang dan apa yang gue mau. Gitu. Dan belum pakai cinta, bener gak sih? Bener gitu. Jadi gue kayak ya udah yuk coba kita lihat siapa nih kira-kira yang value-nya sama-sama gue. Dari situ oke yuk kita coba, kita jalanin gitu. Dan yang paling penting juga kayaknya kalau nyari pasangan hidup jangan gengsi-gengsi ya, karena kita bakal spend the rest of our life with one person gitu. Jadi menurut aku ya jangan gengsi karena kita akan hidup selamanya sama dia. Jadi ya kita harus bener-bener tahu banget nih orangnya seperti apa. Dan sebenarnya kan sekarang udah banyak ya sih kalau emang agak gengsi dan susah terbuka, udah banyak ada marriage school. Jadi kayak sebelum menikah ada kayak bahkan ada 1 month 1 year. Bener. Kayak ada ininya dulu, sekolahnya dulu, gitu. Jadi untuk kita terbuka dan nanya dan dibantuin sama profesional gitu. Jadi menurut gue sih sebenarnya ada beberapa cara. Tuh mungkin itu adalah tips dari seorang Putri Tanjung. Bagaimana cara
Ya itu dia tadi kayak cari orang yang benar-benar sama, jangan sampai karena kan ya kalau menurut gue gitu, buat gue kalau kita menikah itu kan udah kayak komitmen seumur hidup gitu. Betul. At least lo udah kecebur ya terima, ya kalau mau ya emang harus terima gitu. Betul. At least lo mau punya opsi lain misalnya berpisah atau gitu kan nauzubillah min zalik gitu kan. Sampai. Jadi ya pilihan lah, itu udah pilihan kita. Sebelum itu terjadi ya puas-puasin lah. Kita harus memang memilih yang bener-bener sih. Setuju. Nah, kalau dari kacamata netizen, lo ini kan perempuan mandiri, kerja bisa mimpin, pokoknya bener-bener perempuan Miss Independent lah gitu. Nah, terus tiba-tiba lo nikah, ya kan? Iya. Lo menjadi orang yang seperti itu atau menurut lo harus jadi orang yang lain sebagai seorang istri? Jujur, gue gak berubah lagi sis. Maksudnya gue sama, tapi gue tuh selalu tahu, dan ini gue selalu komunikasikan ya ke suami gue gitu. Gue selalu, ya sekarang of course prioritas gue udah beda dong gitu. Prioritas gue tetap gue masih ambisius, gue masih berkarya, gue masih ini itu. Cuma gue ada suami sekarang gitu. Cuma mungkin salah satu yang malah gue pikirkan dulu sebelum gue nikah adalah kayaknya kalau gue nikah akan menghambat pekerjaan gue dan karya gue. Gue kan selalu berpikir seperti itu ya sis. Nah cuma alhamdulillah ternyata gue mendapatkan suami yang sangat suportif, yang jadinya gue malah merasa gue malah makin bersinar gitu. Dalam arti gue malah didukung dan didorong untuk lebih menghasilkan lebih banyak karya, lebih banyak bekerja gitu. Jadi gue sangat senang sih gitu, karena again gue merasa suami gue secure enough untuk bisa mensupport istrinya untuk ya lebih lagi gitu. Ya that's why pentingnya itu dia komunikasi sebelum menikah. Benar gak sih? Betul, jadi ya gue merasa ya prioritas gue pasti slightly change, tapi secara kerjaan, secara gue masih pingin banyak banget mimpi-mimpi gue yang pingin gue raih itu masih sama, dan gue malah merasa gue lebih secure dan gue merasa gue punya support system yang terbaik untuk gue bisa menggapai semua mimpi-mimpi gue itu. Dan lo merasa nggak kalau lo tuh kan ya mungkin cewek alpha lah. Suami lo alpha juga apa? Alpha banget. Biasanya betul. Alpha ketemu alpha itu bukan gue jangan bilang bu ya, ini nauzubillah min zalik. Cuman kan kayak bentrok. Lo adjustnya gimana gitu? Lo liat gak sih Mbak Gigi waktu gue nikah kan lo datang ke resepsi. Nah itu kita ada welcome speech kan. Di welcome speech-nya kita bilang bahwa kita sama-sama alpha. Yang kita kira kita bakal memakan satu sama lain gitu kan. Tapi ternyata lumayan works ya. Maksudnya alhamdulillah ya, semoga terus seperti ini ya. Amin. Gue merasa awal-awal memang sedikit ada kayak adjustment ya bagi Gigi, karena kan ternyata dia alpha, gue ternyata alpha gitu. Gue inget banget pas gue 3 bulan menikah, pas gue pulang kerja dia bilang, misalnya aku tahu sih kamu bilang kamu workaholic gitu, tapi aku nggak tahu kamu se-workaholic ini. Dia bilang gitu. Habis itu aku bilang welcome, aku bilang gitu kan. Tapi habis itu disitulah kita ngobrol ya. Dan akhirnya dia mengerti dan aku juga mengerti posisi dia gitu. Jadi ya akhirnya again kita harus komunikasi, saling compromise gitu ya. Dan akhirnya aman-aman aja gitu, baik-baik aja. Jadi again yang paling penting adalah komunikasi. Yang kedua adalah harus mau kompromi sih, sis. Karena aku selalu percaya alpha sih kompromi ya. Karena aku selalu merasa bahwa nikah tuh nggak ada yang 50-50. Nggak ada nikah tuh menurut aku ya 50-50. Atau apapun deh kita menjadi business partner atau whatever tuh kita pasti nggak pernah setiap hari kita 50-50. Pasti ada yang 20, ya kita kita harus bisa menjadi 80 untuk nge-support pasangan kita gitu. Jadi ya again it's a partnership yang kita emang harus jalanin, dan akhirnya kita juga jadi ngomonginnya detail sis gitu. Detail apa tuh? Sedetail dalam arti batas kompromi lo apa, batas kompromi gue apa, terus habis itu detail dalam arti kayak apa nih hal-hal yang lo bener-bener udah nggak bisa dan gue udah nggak bisa. Jadi kita bener-bener ngebahas banget sih gitu. Jadi kita lo juga berdua tahu tuh yang kayak ngebahas banget gitu ya? Semua. Bukan yang kayak menerka-nerka kayaknya enggak. Dan kalau misalnya kita berantem, kita tuh nggak diem, langsung kita diskusiin, cari akarnya what we can do better gitu. Jadi itu salah satu yang gue selalu respect banget sama dia, karena kita selalu punya that mutual respect. Apapun yang kita jalanin kita harus bisa obrolin
Itu sih. Nah kalau misalnya, gue jadi penasaran, jadi panjang ya. Kalau misalnya lo kan sebagai workaholic, Iya. terus namanya suami itu kan pasti pengen kadang-kadang ditemenin istri, berdua gitu. Nah gimana tuh lo mengkondisikannya gitu? Pasti ada sih sis, jadi kalau misalkan ada waktu luang pasti ada. Cuma dia juga mau kompromi kalau misalkan gue harus kerja Sabtu Minggu. Ya kan, gue juga harus kompromi kalau misalkan dia Sabtu Minggu juga keluar gitu dan pergi dan keluar kota, keluar negeri. Iya, gitu. ada kerjaan gitu. Jadi kita saling berkompromi, tapi kita memang udah ada set of rules di mana kita harus ada at least date night setiap minggu. Ada peraturan-peraturan. Ada peraturan, kita harus at least date night gitu. Harus kita at least kalau misalkan weekend atau long weekend kita harus ada tanggal merah, kita harus pergi somewhere yang kita bisa berdua doang. Gitu-gitu. Jadi at least kita harus ada lah gitu-gitunya. Jadi ada boundaries, ada rules, ada ya banyak semuanya harus di set. Bener. Well itu balik lagi nggak buat semua Nggak orang. semua orang, itu bukan buat semua orang. Cuma gue merasa gue sangat nyaman karena ya itu tadi ya, jadi kita saling mengerti satu sama lain lah. Ya karena hidup ini tuh udah gak unpredictable, jangan sampai hal kayak gitu juga kita Gak bisa diprediksi. Oke ini mumpung lagi bahas soal cewek-cewek alpha, ini ada basic kita yang mau curhat, coba kita dengerin. Oke, boleh. Kenalin, nama gue Tasya, gue merupakan perempuan berkarir dan juga menikah. Saat ini usia pernikahan gue menuju ke 3 tahun. Dan emang awalnya tuh pernikahan gue tuh gak ada masalah, tapi akhir-akhir ini gue jadi sering konflik antara gue dan suami gue akibat karir gue yang alhamdulillah lagi naik. Dan hal ini malah bikin kita jadi sering konflik karena karir gue naik, ini juga hasil income gue kan juga jadi ikut naik kan. Jadi income gue itu lebih tinggi dibandingkan suami gue. Suami gue jadi mempermasalahkan hal ini dan emang gue melihatnya kepercayaan diri dia itu jadi menurun juga gitu. Dan gue jadi bingung banget apakah gue mendingan berhenti kerja dan mengalah untuk menangin ego suami gue atau tapi karir gue yang saat ini juga impian gue gitu. Dan ya gue bingung banget, intinya gimana ya Besti, mohon sarannya dong, thank you. Bagaimana Ibu Putri? Mau duluan jawab? Aduh kalau menurut aku again sebenarnya, tapi aku juga mengerti situasinya sih. Bener. Karena kan emang pasti laki-laki, bukan laki-laki, semua orang kan punya egonya masing-masing. Betul. Ya. Dan menurut aku merasa insecure itu ya sangat wajar gitu. Tapi again kalau aku di posisi mbaknya, yang pasti aku nggak akan keluar dari pekerjaannya karena aku juga enggak. Bener, karena mencari kerjaan itu susah, tadi Mbak Gigi juga bilang. Cari kerja itu gak segampang itu. Bener, dan menurut aku yang kedua own it sister, karena itu emang lo pasti udah bekerja keras untuk bisa mendapatkan itu. Jadi jangan pernah, justru menurut aku hubungannya nggak baik kalau misalkan lo menjadi less of yourself. Harusnya kalau misalkan berpasangan, harusnya malah kita sebagai manusia harusnya bertumbuh gitu. Jadi again ya harusnya bisa dikomunikasikan. Karena harusnya si cowoknya bisa mengerti juga, karena kan ini juga teamwork ya by the end of the day. Jadi semua bisa dikomunikasikan, ya semoga nantinya cowoknya justru bisa melihatnya perspektifnya adalah bukan oh dia lebih tinggi atau whatever, tapi perspektifnya adalah oh ini kan juga menguntungkan buat kita bersama. Yang kedua dia harus juga seneng karena istrinya itu bertumbuh dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Jadi maksud aku sih harusnya suaminya bisa suportif ya, tapi mungkin emang butuh waktu aja untuk adjust ego dan segala macamnya. Tapi Besti jangan keluar kerja. Kalau keluarga itu kayak keluar kerja tuh kayaknya ekstrim deh. Ekstrim gitu. Yeah. Dan kalau aku tambahin sih, pun kalau misalnya nih harus banget di keluar kerja itu bukan karena orang lain tapi karena diri sendiri. Karena diri sendiri kayaknya. Betul. Gue ini kayaknya emang udah nggak bisa lagi. Ya itu semoga menjadi opsi yang tidak pernah diambil. Betul. Kalaupun itu harus, itu bukan karena orang lain tapi karena diri sendiri. Betul. Dan mungkin kalau ditambahin lagi mungkin ya namanya laki-laki ya. Kita perempuan aja egonya tuh segitu. Laki-laki itu yang kata diciptakan itu kan egonya pasti lebih-lebih lagi, apalagi kalau misalnya harus bersanding gitu dibanding-bandingkan sama perempuan. Nah kayaknya tuh kalau dari apa yang aku lihat, kayaknya laki-laki tuh seneng sebenarnya diangkat-angkat. In a way, maksudnya itu cara pendekatannya aja gitu. Cari pendekatan yang kayaknya paling dia banget. Kan ada for love language. Iya betul. Kan caranya banyak-banyak. Mungkin bisa disemangatin. Betul. Jangan cuma dibahas kayak
siapa yang lebih, tapi Betul. dibahas juga mungkin di-appreciate, mungkin dia kurang dapat apresiasi dari, bukan dari kamu tapi dari orang lain, minta bantu dari teman-temannya juga untuk lebih mengapresiasi dia, bukan hasilnya tapi yang penting gimana dia mendapatkan pekerjaan itu, bagaimana dia mengerjakan udah maksimal, itu menurut aku yang paling penting diapresiasi, bukan hasilnya. Mungkin dengan kayak gitu jadinya dia lebih merasa lebih berdaya, lebih fulfilled, jadi nggak ngebandingin diri dia sama kamu gitu. Betul. Sama punya perspektif yang lebih luas juga kali ya. Karena again menurut aku pribadi berkompetisi suami sama istri tuh iya sih. Sama temen aja lelah, Beb. Apalagi suami istri setiap hari. Benar, lelah gitu. Sama satu lagi terakhir, didoain. Benar. Tapi doa istri itu kan penting. Ya, yang pemilik hati manusia kan ya Tuhan kita gitu. Jadi mungkin dengan cara didoain itu bisa membolak-balikan hati manusia. Betul. Gitu, insya Allah. Setuju. Coba mungkin besti-besti yang lain pernah ngalamin hal yang sama. Jadi komen kira-kira besti kita yang ini harus gimana sih gitu. Ini ada pertanyaan serius. Apa nih? Katanya dari tadi nggak serius ya? Emang dari tadi nggak serius? Akankah seorang Putri Tanjung jadi full ibu rumah tangga? Mungkin nggak? Pernah terpikirkan nggak? Kalau pernah terpikirkan enggak. Dan ini udah gue tanyakan ke tim gue juga, kayak apakah gue bisa menjadi ibu rumah tangga? Pernah nggak lo ngebahas ini juga sama suami? Jawabannya enggak. Sama suami gue bilang jangan. Karena suami gue kayaknya sangat mengerti bahwa hidup gue tuh sangat lagi berkarya banget lagi gitu. Jadi kayaknya itu bukan pilihan gue aja sih gitu. Karena kan ya again semua orang punya perspektif masing-masing, punya pilihannya masing-masing. Benar. Dan itu semua orang punya hak untuk memilih. Dan gitu. gak ada yang lebih baik menurut gue. Dan gak ada yang lebih baik gitu. Tapi kalau yang gue lebih senang dan membuat gue lebih fulfilled adalah gue selalu berkarya gitu. Jadi pernah berpikir? Enggak pernah. Nanti suatu saat lo punya anak gitu? Malah cita-cita gue adalah kalau gue punya anak, gue pingin anak gue ikut gue bekerja. Setuju. Gue juga gitu. Pokoknya tenteng kemana aja, tenteng kemana bawa aja. Dari kecil. Tapi itu gue dulu ditenteng kemana aja. Gue juga. Iya. Mungkin jadi itu memang juga deh kayaknya. walaupun gue ya in a way punya privilege, agak ya dimanja dapat lebih dari yang lain. Tapi ya itu benar, selalu mempertanyakan diri. Gue tuh bisa mandiri apa enggak? Itu tuh jadi kebawa, jiwa entrepreneurnya tuh jadi kebawa, jiwa untuk mau usaha, kepepet usaha tuh ada gitu. Bener, itu gue setuju. Karena dari kecil gue dibawa sama bapak gue kerja, gue juga dibawa sama ibu gue praktek. Karena kan ibu gue waktu dulu masih praktek dokter gigi kan. Jadi gue bener-bener melihat tapi dua gigi perspektif. rapi banget loh sebagai anak dari dokter gigi. Makasih loh. Giginya yang kecil-kecil rapet gitu iya kan. Lo apa dipegang sendiri sama nyokap lo dulu? Enggak. Oh enggak? Tapi dulu iya. Sebuah pertanyaan ini. Iya, dulu nyokap gue semua. Oh gitu? Iya. Scaling. Mau tuh cabut gigi apa semua nyokap gue. Keren. Karena kalau bapak gue emang gak pernah praktek ya, say. Ya kan bukan dokter, Beb. Bapak gue S1-nya dokter gigi. Sumpah? Iya. Gue baru tahu. Ketemu nyokap gue tuh di UI dokter gigi. Tapi gak pernah praktek. Oh begitu, Gitu, Jreng. benar. Sebuah insight, apapun yang kamu sekolah jadi apa aja, ujung-ujungnya gak tahu jadi apa. Bener. Lo waktu itu lulusan? Kalau gue pas, multimedia communication. Oh iya pas. Iya, and advertising. Pas banget. Pas. Oke, gak kerasa kayaknya kita ngobrol udah panjang lebar. Iya. Terima kasih Putri Tanjung. Menyenangkan, terima kasih Kak Gigi. Terima kasih sudah jangan bosan-bosan main kesini nanti. Pasti dong. Gantian lagi kita main kesana. Iya dong, main ya. Iya dong. Apa namanya si Expo buat kalian semua di sana banyak konten-konten yang menarik-menarik. Betul, ada Jadi konten jangan sama lupa, Kak Gigi juga iya, dan Kak Raffi. Di subscribe, di follow semua sosial medianya. Tapi Bun Lifetime juga ya Beb. Iya dong, harus dong. Tonton terus Bun Lifetime, di subscribe, di follow semua sosial medianya. Sampai ketemu di Bestie Edition selanjutnya. Bye Bestie. Tapi lu sekarang lebih cheerful gitu. Kenapa sih kalau boleh tahu? Kan Anda omelin saya di hari itu, Mbak. Di hari pertama ketemu udah diomelin. Gue mau kasih tau lo, gue gak suka ya sama lo. Hah? Gue langsung kayak gini, dalam hati gue gini, kenapa juga suka sama lo? Lu suka banget sama gue. Kalau misalnya gue tiba-tiba lagi datang nih, setan gue nih kayak gini. Capek. Gue kayak gini. Masih bisa, dia gak mati, dari sini gue gak mati kayak gitu. Tapi gue tuh ada banget tuh list temen yang kayak di sini level pertemanan di sini, ini di sini. Jadi kalau misalnya kayak kalau dia nih, gue bisa diem nih. Kalau dia, gue harus ladenin nih.